Hai keponakan, welcome back to my channel. Masih bersama saya Upin dan adik saya Ipin. Hari ini saya akan membahas atau kami akan membahas tentang sesuatu hal yang belum pernah dibahas oleh channel manapun atau channel pertanian manapun. Mengapa? Karena pembahasan kita kali ini berkaitan dengan pertanyaan yang muncul di kolom komentar dari channel Pondok Paman Petani. Otomatis tidak akan dibahas oleh channel manapun karena pertanyaan tersebut munculnya di kolom komentar channel Pondok Paman Petani. Namun jika ada yang ingin membahasnya juga di channel lain, silahkan saja. Gimana Pin? Opening aku udah kayak youtuber belum? Udah masuk lah. Udah kan? Udah Walaupun, welcome back to my channel gitu kan. Masih agak kurang kaku gitulah. Karena ini muncul di kolom komentar, jadi kamu tugasnya membacakan komentarnya, aku yang jawab ini. Karena pasnya kayaknya kayak gitu tuh, coba. Tapi sebelum aku bacain pertanyaan di kolom komentar tuh kan ini kan udah 1000 subscribe, 4000 jam tayang, terus udah $10 pertama nih. Betul. Gimana perasaannya ini? Kalau perasaannya sih biasa aja Pin, karena udah ketebak ya. Karena media sosial itu adalah gambaran kehidupan nyata sebenarnya ya. Nah, apalagi karena aku udah menguasai genjutsu kan. Siap. Genjutsunya Sasuke Kakashi Ya. Genjutsunya Kakashi, yang mana Kakashi itu kan ninja kopi. Kopi rack kan. Koprek. Ninja kopi. Jadi kan beberapa tahun yang lalu ada kawan kita Egen itu kan hari-hari, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, kalau ketemu itu membicarakan tentang bagaimana menjadi YouTuber, langkah-langkahnya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara memonetisasi gitu kan. Nah itu 2 tahun yang lalu itu kan. Iya 2 tahun yang lalu. Jadi ya kita hanya sebagai pendengar aja, pendengar yang baik lah. Jadi begitu kita mengaktifkan channel kita gitu ya, 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya biasa aja sih menurut aku. Karena memang udah ketebak ya. Nah, yang menariknya itu kan, bukan menarik sih, bahwa dari channel itu ketebak tuh yang menonton sekian persen itu channel lain yang udah kehabisan tema untuk membuat konten gitu kan. Terus sebagian lagi memang yang memiliki kebun terus ingin mencari referensi untuk memperbaiki kebunnya. Betul. Terus ada juga yang yang nggak punya lahan luas tapi senang dengan berkebun, yang hanya menanam beberapa pot di depan rumah, ya ingin mencari referensi agar tanaman yang sedikit bisa menghasilkan maksimal gitu kan. Nah yang terakhir ya kurang lebihnya ya tetangga kita, ya maksudnya bukan tetangga dekat namun satu provinsi atau satu Pontianak ini yang nggak subscribe tapi itu mantengin terus. Tapi sebenarnya kita terbantu sih dengan algoritma itu, karena dengan dia nggak subscribe itu otomatis di kolom pencarian itu dia selalu mengetik Pondok Paman Petani gitu kan. Nah sebenarnya pihak YouTube sendiri juga sudah berlaku adil gitu kan. Dia nggak subscribe tapi popularitas tentang pencarian itu semakin tinggi. Dan lagi pula kita kan nggak begitu memikirkan tentang orang mau subscribe, orang mau unsubscribe pun silakan. Bahkan kalau unlike ya monggo saja, misalkan apa yang aku sampaikan nggak objektif, malah begitu jadi objektif karena ada yang like sama yang nggak like. Nah makanya kadang kamu sendiri aja unlike kan kalau begitu aku menyampaikan sesuatu yang nyeleneh gitu kan, kamu unlike gitu kan, supaya balance. Kalau kita nggak bisa mengharap semua orang untuk suka sama kita gitu. Betul. Kan ya, bahkan ada satu istilah, semakin tinggi orang semakin banyak yang menginginkan orang tersebut jatuh kan gitu ya.
enjoy aja sih sebenarnya ya, dan udah ketebak gitu, hanya tinggal YouTube memberikan arahan-arahan bagaimana agar channel kalian berkembang. Ya sudah, patuhi saja peraturan itu ya, otomatis. Betul. Gitu, kurang lebihnya gitu, Pin. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama kayaknya. Menurutmu nih, varietas unggulan jenis jambu apa sih yang cocok untuk ditanam? Penasaran aku kayaknya, selama ini belum kayaknya belum dapat nih. Ini menurut aku atau menurut pandangan gini. Kamu bertanya kepada aku sebagai aku penjual bibit, terus kemudian aku sebagai pekebun, atau aku sebagai SPD atau guru gitu. Nah, sebagai ada pekebun. 3 karena aku di sini ada 3. Sebagai pekebun. Kalau pertanyaan gue, apa aku jawab semuanya aja nih? Boleh. Kalau aku sebagai penjual bibit, tentu varietas yang paling banyak aku kembangkan maka itu adalah varietas terbaik. Misalkan kayak kita ini banyak Sumipala, terus kita otomatis buat bibitnya Sumipala. Iya. Maka aku otomatis mengatakan jika aku menjual bibit, maka Sumipala adalah varietas terbaik untuk jenis jambu-jambuan. Siap. Nah, terus kemudian kalau aku sebagai pekebun, maka aku mencoba orang untuk meredam tidak menanam jambu Sumipala malah. Misalkan di tempat kita, di negara kita ini begitu populernya satu produk pertanian, itu banyak yang ikut tuh, berbondong-bondong. Nah, itu potensial sekali membuat harga jatuh kan. Ya, nah, makanya beberapa video ada yang subjektif aku giring bahwa varietas yang terbaik adalah Red Diamond, Kristal merah. Padahal itu informasi yang kurang objektif kalau aku sebagai guru. Namun itu sebagai penggiringan, begitu ada orang yang nanam Red Diamond, ada yang nanam Kristal merah atau Mega merah, itu nilai jual Sumipala itu kan tetap bertahan, karena tidak membludaknya orang untuk berbondong-bondong nanam hanya Sumipala atau jambu kristal kan, satu jenis varietas lah. Nah, kurang lebihnya begitu. Kalau aku ditanya sebagai guru, maka aku menjawab bahwasanya semua varietas unggul, namanya aja sudah unggul, maka varietas unggul ini dipublikasikan, memiliki kelemahan, memiliki kelebihan. Salah satu contoh kelemahannya misalkan tidak cocok di dataran rendah, atau tidak cocok di dataran tinggi, atau cocok di semua lingkungan, baik dataran rendah, dataran tinggi, dataran menengah. Nah, kemudian begitu sejenis misalkan jambu air nih, Madu Deli, Citra, terus kemudian Dalhari, terus kemudian King Rose, itu adalah produk-produk unggul yang sudah terbukti gitu. Nah, tinggal bagaimana cara perawatan, bagaimana cara memproduksi itu secara maksimal hingga menghasilkan buah yang berkualitas, dan kuncinya bagaimana kita memasarkan. Begitu juga di tanaman jambu biji. Nah, begitu di tanaman jambu biji itu cuy, misalkan di jambu kristal, jambu Sumipala, jambu parang, jambu Red Diamond, intinya kita bisa mengembangkan secara maksimal, membuat satu buah yang berkualitas. Jika tidak bisa membuat kualitasnya kurang baik, maka di kuantitasnya bagaimana cara memasarkan dengan volume buah yang banyak nih, bagaimana. Ya kan intinya di situ, bukan tentang di varietasnya. Karena begitu berbicara tentang varietas unggul terus dipublikasikan, itu otomatis sudah bahwasanya produk itu ya memang memiliki buah, memiliki kelebihan nilai jual, gitu loh, dari nilai jual yang umumnya. Misalkan jambu biji yang lokal dengan yang unggul seperti parang, itu kan nilai jualnya sudah berbeda gitu kan. Makanya jika nanam parang aja lah yang produktivitasnya terbilang rendah ya, tapi kalau itu kita
kerjakan secara maksimal, membuat produktivitas buahnya baik dan buahnya berkualitas, aku rasa malah nggak ada pesaingnya di situ. Karena orang beralih ke yang kristal, ke siumi pala, ke red diamond. Nah kadang orang terkecoh pada produktivitas yang baik. Nah salah satu contoh jambu parang kan ada di daerah Sambas. Sampai sekarang tidak itu padahal udah puluhan tahun, mungkin udah ada 10-an tahun kali. Iya. Nah itu produknya keren, bagus gitu. Nah orang malah larinya ke ada pesaing, kristal. Dia malah nggak ada pesaing. Dan untuk harga sendiri pastinya stabil. Walaupun ritme panennya berbeda nih dengan kristal nih, agak lambat. Jedanya juga kan. Tapi kan begitu jual harganya bagus. Iya. Nah, kadang kita terkecoh tuh pada itu tadi kemarin ya kita bahas tentang calo tanaman kan. Ya memang kita itu terbuai oleh materialisme yang ditawarkan oleh penjual sebenarnya. Kayak orang mau nonton channel aku karena tanaman aku bagus. Coba kalau aku cuman pot 1-2 di halaman rumah terus aku buat channel, aku rasa nggak ada yang nonton. Kalaupun nonton itu begitu naik, habis itu hilang penonton. Kurang lebihnya begitu. Makanya tipu daya materialisme itu kuat sekali. Dan itu tadi kalau jawaban aku sebagai guru bahwa apa yang disebut varietas unggul jika kita mengelolanya secara profesional udah pasti baik, terutama di penjualannya bagus gitu. Oke. Apalagi kita masuk pertanyaan nomor 2 tentang penggunaan asam amino. Asam amino ini kan berkaitan dengan organik ya. Nah sekarang aku tanya dulu sama kamu. Nah menurutmu nih organik itu sebenarnya modern atau primitif sih? Atau apa sih namanya tuh? Kuno. Teknologi tinggi atau non teknologi sih gitu? Menurutmu? Kuno. Menurutku untuk saat ini kuno. Kalau pandangan aku yang namanya organik itu adalah puncak dari modernisasi, puncak dari teknologi. Oh bisa gitu. Ada satu artikel yang mengatakan bahwa pada sebelum 2000 tahun sebelum Masehi, bayangkan 2000 sebelum 2000 tahun sebelum Masehi. Ya kan? Itu masyarakat pada saat itu sudah menggunakan bahan kimia dari pegunungan untuk mengolah lahan. Terus kemudian menanggulangi hama dengan menggunakan tanaman yang beracun. Terus kemudian diolah sedemikian rupa untuk penanggulangan hama. Nah, artikel itu mengatakan bahwa cara itu adalah cara anorganik. Nah, yang buat aku heran, mengapa setiap aku mengikuti pelatihan begitu berbicara tentang penanganan hama secara organik itu menggunakan bahan-bahan sesuai dengan artikel tadi. Nah terus aku bingung, yang salah itu artikelnya atau yang si penyampai dalam menyampaikan tentang itu gitu loh, dalam aku ikut pelatihan itu. Terus kemudian kembali lagi ke asam amino. Nah asam amino ini kan kita harus tahu definisi dari asam amino sendiri. Asam amino ini kan ibaratnya tuh suplemen tambahan bagi tanaman gitu loh. Nah jika tanaman kan berarti kita harus memastikan tanaman itu tuh sehat dulu. Terus kemudian diberikan bahan asam amino tadi untuk menjaga daya tahan si tanaman tersebut. Nah sekarang fungsi dari asam amino sendiri salah satunya ini ya, itu adalah membuka
klorofil. Apa sih? Pokoknya itu daun pada bagian bawah itu membuka lebih lama dari tidak diberikan asam amino. Tujuannya agar proses fotosintesisnya itu berjalan dengan baik gitu loh, sehingga membuat tanaman itu daya tahan tanaman itu lebih baik, terus mencerna makanan yang diserap oleh akar itu baik. Nah sekarang permasalahannya udah bisa belum membuat tanaman itu subur? Kalau belum ya percuma. Bagaimana sih tanaman nggak subur diberikan asam amino kan? Bagaimana coba? Buang-buang. Sedangkan suplemen tambahan asam amino itu gitu. Buang-buang biaya. Secara prinsip adalah suplemen tambahan. Sekarang belum lagi dengan pembiayaan. Kalau hanya tanaman skala hobi lah. Nah ini kan aku bilang lagi, kita juga harus bisa membedakan tanaman skala hobi, skala produksi. Nah kalau skala hobi kayak kita nembak, mancing, dari hasil mancing atau dari hasil berburu nembak itu tadi, apakah sepadan dengan pengeluaran yang kita lakukan? Sangat enggak sepadan. Yang kita beli senapan angin itu harganya hanya 1.500.000. Untuk memodifikasinya itu hampir 7-8 juta. Betul. Dan hasilnya hanya 10-40 ekor burung sekali turun. Sama juga dengan mancing. Iya. Nah, kalau perihal berbicara tentang hobi tambu lampot, ya udah berikan aja pupuk semaunya, kan hobi. Betul. Yang penting tanamannya menghasilkan buah yang memuaskan. Iya. Tapi kalau untuk kan gitu skala kebun, nah berbicara tentang skala kebun, kita perhatikan bahan untuk pembuatan asam amino ikan lele, terus kemudian ada beberapa bahan lagi untuk membuat asam amino itu jadi. Kalau kita membuka kebun seperti ini, otomatis kita harus membuat pondok untuk lumbung-lumbung dari asam amino. Kita harus melakukan penelitian kapan, berapa hari sekali tanaman itu harus disemprot, atau berapa minggu sekali harus disemprot. Terus kebutuhan asam aminonya berapa. Nah, apakah tanaman kita sudah subur untuk diaplikasikan asam amino atau belum? Jangan-jangan malah dengan menggunakan asam amino malah kita membuat kita bangkrut, kan gitu. Jadi juga asam amino, sekali lagi bahwasanya penjualan untuk organik di Indonesia sendiri itu masih susah. Kamu harus punya relasi dulu, iya kan, harus lobby sana lobby sini dulu untuk mendapatkan sertifikasi itu, baru kamu bisa jual dengan harga bagus. Nah sekarang punya modal enggak untuk membuat kebun organik itu tadi, kan gitu. Betul. Kurang lebihnya seperti itu loh. Jadi intinya asam amino kalau aku menggunakan atau tidak gitu kan, pertanyaannya kan, ya aku enggak. Kenapa? Karena bagus lelenya untuk makan anakku lah. Oh iya, malah bergizi ya. Malah nambah nutrisi dia kan, udah jelas. Ataupun untuk makan kita bersama kan lelenya, daripada dicincang-cincang untuk asam amino yang kita sendiri nggak tahu memang berfungsi seperti apa untuk skala kebun. Nah kalau nyoba hanya di pot seret, bagus belilah yang jadi praktis. Asam amino jadi kan praktis banget. Simple. Kan pertanyaan ketiga nih, ini kan udah 1000 subscribe ya. Dulu kan Mas pernah janjiin tentang pupuk pembesaran buah apa yang Mas gunakan untuk kebun Mas. Kan udah 1000 subscribe nih, nanti udah bilang mau nunjukin lalu belum ditunjukin, nggak sesuai dengan omongan nih. Ya sebenarnya perihal menyebutkan itu kan hal yang mudah, ya. Cuy.
perihal yang mudah kan, hanya tinggal nyebutkan, apa susahnya sih. Betul. Cuman kan kurang pas kalau aku hanya menyebutkan tanpa memberikan caranya, bagaimana sih caranya mengaplikasiannya. Iya. Nah saat ini kan kita belum perlu. Betul. Kenapa? Pertama, musim buah lokal seperti durian yang membuat harga turun belum muncul. Malah kalau dipaksakan untuk menggunakan pupuk tersebut, ini lagi musim hujan, penjualan dari rujak jambu kristal agak menurun. Ibaratnya permintaan menurun juga kan, begitu kan, otomatis begitu. Nah sekarang ya mudah-mudah aja lah, misalkan aku sebutkan nih, yang pertama adalah pupuk kalsium murni kan, terus yang kedua adalah pupuk agrodik. Tapi kan nggak mungkin nih aku menjelaskannya lewat omongan aja. Nah sekali lagi nih, kalsium sama pupuk dengan merek dagang agrodik. Nanti saya tuliskan di deskripsi. Bagaimana pengaplikasikannya? Saya sulit untuk menjelaskannya karena perlu ada praktek di sana. Sedangkan gitu. Tanaman kita belum. Dan tanaman kita, tanaman Pondok Paman Petani belum. Tanaman Pondok Paman Petani sendiri belum perlu mengaplikasikan itu gitu. Ya. Karena begini, dua pupuk itu jika salah-salah mengaplikasikan bisa menyebabkan beberapa efek yang malah nanti jatuhnya menyalahkan jika tidak tepat dalam mengaplikasikan gitu loh. Nah makanya aku belum, karena kita belum mengaplikasikan itu gitu cuy. Iya. Kurang lebihnya begitu. Oke, bisa diterima. Terus lanjut ke pertanyaan keempat nih. Kayaknya meskipun pertanyaannya apa ya, dibilang kuno lah, nggak keren gitu loh, tentang apa, ukuran planter bag. Ini pertanyaannya sebenarnya nggak berbobot banget nih, cuman karena masuk di kolom komentar aja ini, mau nggak mau ya harus disebutin lah. Ya pada dasarnya kadang kita jengkel juga ya, sebel juga, padahal di beberapa video juga sudah disebutkan ukuran planter bag gitu kan. Tapi ya tetap aja sih, walaupun sebel tetap aku jawab tuh. Ya. Tapi itu menunjukkan cuy bahwasanya kita memandang bahwa tidak semua orang mau mempelajari sesuatu itu secara sistematis. Iya. Gitu loh. Begitu dia perlu tentang pembungkusan, maka dia hanya melihat pembungkusan. Gitu loh. Nah, begitu dalam dia mengaplikasikannya salah, dia menyalahkan channel tersebut. Gitu kan? Iya. Nah, sedangkan apa sih alasan kita membungkus dengan menggunakan plastik putih? Harusnya dicari video lainnya yang mendukung tentang penjelasan itu gitu kan. Faktor-faktor pendukung menggunakan plastik putih susu kan begitu. Cuman kan rata-rata orang nggak mau tuh mencari tahu tentang satu informasi yang sistematis kan. Ya nggak semua, tapi rata-rata berarti orang hanya membutuhkan apa yang dia butuhkan. Nah pada dasarnya setiap pekebun itu mengaplikasikan sesuatu itu berbeda dengan pekebun lain, walau secara prinsip sama. Cuman dalam seperti halnya pemupukan, kita menggunakan itu dengan ritme pemupukan yang sudah kita jelaskan. Nah belum tentu orang lain sama mengaplikasikan itu, karena itu berkaitan dengan cuaca, dengan kontur tanah, iya kan? Iya. Terus tentang kesuburan tanahnya. Betul. Kan begitu. Makanya cari informasi itu secara detail gitu. Makanya kadang orang tertipu pada thumbnail kan? Iya. Kan lagi-lagi ketipu pada thumbnail. Sedangkan di isinya sendiri belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Dan kadang wah ini pas nih untuk kita aplikasikan, ternyata sekali diaplikasikan nggak sesuai. Iya kan? Karena itu tadi nggak mencari informasi itu secara sistematis gitu. Tapi ya objektif, menunjukkan bahwa itu objektif. Yang pasti ukuran planter bag yang kita gunakan itu adalah 75 dan 100 liter.
dan beberapa yang 75 sudah kita ganti dengan ukuran yang 100 liter. Jadi katakanlah bahwa saya menggunakan 100 liter. Planter bag itu ukuran 100 liter, yang mana pada 2,5 tahun ini, pada bagian yang belakang ini itu seharusnya sudah diganti dengan menggunakan planter bag yang lebih besar, karena akar sudah memenuhi planter bag tersebut. Namun saya memilihnya untuk menerapkan sistem semi grounding. Nah, saya yakin bahwasanya itu cara yang efektif jika kita tidak ingin membuat tanaman itu stres ataupun mengeluarkan biaya lebih lagi untuk membeli planter bag. Ya. Begitu, kurang lebihnya begitu. Karena kalau kita mengganti planter bag otomatis akan mengurangi populasi akar, maka akan mengakibatkan tanaman itu stres, sehingga kita mulai panen lagi itu di usia 4 bulan sampai 6 bulan setelah pergantian planter bag tersebut. Kurang lebihnya begitu. Dan satu informasi bahwasanya saya yakin, saya berani mengklaim bahwa di Indonesia sendiri penggunaan plastik putih ini yang mempopulerkan itu saya. Walaupun itu saya dapatkan dari teman saya, yaitu Fahrul Roji, bahwa dia mencoba membungkus dengan plastik berwarna putih susu. Entah dia melihat di mana ataupun plagiat di mana ataupun itu original, yang pasti saya mendapatkan informasi tentang pembungkusan plastik putih ini dari Fahrul Roji, yang mana akun Facebooknya juga Fahrul Roji. Namun yang mempublikasikan ke publik dengan membungkus buah dengan 10.000 bungkus secara massal, itu saya yakini bahwa itu aku. Bahwa itu aku, karena aku sudah mengecek seluruh channel. Nah, namun apakah orang harus mengikut tanpa melihat ke belakang lagi gitu loh? Nah, kan harus tahu alasannya kenapa aku menggunakan plastik berwarna putih susu, sedangkan dari kelas kualitas itu kalah sama dengan yang menggunakan kertas. Nggak masuk kan gitu. Nah, di sini maksud aku kan mengajak nih, banyak orang yang sudah nanam, namun ada keterbatasan dengan pembiayaan, kemudian ada keterbatasan dengan pengetahuan bagaimana memasarkan, terus kemudian bagaimana cara pembungkusan, pembiayaan pembungkusan. Maka aku di sini mau mengajak itu loh, dari penggunaan plastik putih sambil bagaimana cara pemupukan. Di situ kita sudah tidak terlalu memikirkan tentang bagaimana cara penanggulangan hama, karena sudah terbantu oleh plastik putih ini, gitu loh. Yang mana hama-hama terperangkap di sini gitu. Terus kemudian setelah ada pembiayaan dari penjualan buah, kita mau mengajak, ayo kita buat dengan menggunakan kertas dan plastik transparan untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual gitu. Nah, setelah itu berhasil, ada beberapa orang yang mengikuti. Aku nggak harus 1.000 orang, 1.000 yang mengikuti. Cukup 10-20 orang yang mengikuti, apa yang aku sampaikan bermanfaat, udah gitu. Dari situ baru kita berbicara tentang FOAMnet. Di situ kita mulai berbicara tentang bagaimana cara penanggulangan hama, baru masuk ke FOAMnet. Nah, puncaknya adalah bagaimana cara memproduksi buah secara organik. Kalau yang kimia, yang mudah saja belum bisa, kok udah nekat mau yang organik. Nah, sekarang apalagi yang dijual bahwa produk saya adalah produk organik. Tapi penanggulangan hamanya kimia, dengan menggunakan bahan-bahan tanaman yang beracun, terus kemudian diaplikasikan ke tanaman. Sedangkan artikel-artikel saja mengatakan bahwa cara itu adalah cara anorganik. Kan berarti sebenarnya dia bukan menjual konsep organik, tapi menjual kata-kata organiknya sendiri. Bukan konsepnya ya. Kalau berbicara tentang organik ya cuy, berbicara lagi nih tentang organik, kita harus merujuk pada negara-negara yang sudah menerapkan sistem organik. Maka satu hal yang pertama dilakukan adalah
merubah sistem feodalismenya. Penguasa. Kuba yang terkenal dengan menerapkan satu sistem organik, maka kepemilikan tanah dikembalikan ke negara, akan diberikan kepada si penggarap yang merasa mampu untuk menggarap dalam sistem pertanian yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu organik. Sekarang kalau itu diterapkan di Indonesia, berani nggak yang punya tanah itu mengembalikan tanahnya ke negara? Pak Haji, ya kan, Pak Haji, cukong-cukong punya tanah itu sebelah tuh, emangnya digarap? Enggak. Coba suruh kembalikan, berikan kepada yang menggarap, yang bersedia menggarap ya? Bersedia menggarap. Enggak kan? Enggak ada yang mau. Baru bisa menerapkan sistem organik. Dan yang kedua, catatannya Vietnam, termasuk Kuba, termasuk Himalaya, dia membuka di satu kampung. Jadi menetapkan bahwa kampung ini adalah kampung organik. Semua diajak ke organik. Nggak cuma 1-2 orang saja, tapi satu kampung ya berarti ya. Iya, di satu kampung tersebut. Yang nggak seperti di negara kita. Di sini ada jambu kristal, di situ hutan belantara, di sebelahnya sawit, sebelahnya lagi sawah padi. Bagaimana cara menangani hama yang dari sini pindah ke sana, yang dari sana pindah ke sini? Apa nggak membuat stres petani? Belum lagi nilai jual yang rendah di negara kita kan. Terus kemudian masuk lagi dukungan pemerintah di negara ini, seperti halnya Jepang. Produk-produk pertanian itu dihargai dengan harga mahal, bahkan satu buah ada yang 1 juta, ada yang 600 juta kan, mangga apa itu kan. Nah sekarang makanya mereka berani untuk membuat greenhouse, sistem organik kan gitu, karena ya kan? Pemerintah sendiri mendukung kan. Nah sekarang di negara kita mau menerapkan greenhouse, sebanding nggak dengan nilai jual? Enggak. Nah kembali lagi bahwa pertanian itu hanya bisa diterapkan oleh mereka yang memiliki tanah. Nah sedangkan di Kalimantan Barat, katakan tanah masih luas, kita mau nanam minjem pun masih bisa gitu kan. Tapi terkendala pada biaya produksi yang tinggi, pupuk, kapur, SP, belum lagi tingkat pertumbuhan rumputnya lebih tinggi, hamanya lebih variatif. Nah sedangkan di Jawa tanahnya yang subur, petani miskin, petani yang hanya memiliki lahan 1/4 hektar, bahkan bawah itu mau nggak 1/8 itu mau nggak mau menanam dengan sistem rapat serapat-rapatnya, mengejar produktivitasnya tanpa mempedulikan tentang kualitasnya. Karena kalau dikejar di kualitasnya, produktivitasnya rendah, otomatis begitu. Nah sekarang ya begitu kurang lebihnya. Udah panas nih cuy, panas kayaknya sih. Tapi yang pasti kan udah kejawab tuh tentang ukuran planter bag kan. Udah ada masuk tentang ukuran planter bag, terus kemudian asam amino, pupuk apa yang digunakan untuk pembesaran buah gitu kan. Dan bahkan tips untuk menjadi YouTuber, jangan nontonnya channel lain, karena kalau nontonnya channel lain, begitu dia menyampaikan dengan baik, maka akan minder kita, down kita. Ya terbukti begitu aku muncul menjelaskan tentang bagaimana budidaya tanaman jambu, channel-channel sebelah udah mulai kendor ngupload video kan. Iya kan. Kita bukan sombong tapi laga, ya kan. Itu perlu. Jadi mungkin cukup itu saja keponakan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono dan Bangkit pamit undur. Sampai jumpa.